Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Furkonsyah dari Universitas Nasional ingin menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan. Jadi untuk pertanyaannya langsung saja. Yang nomor satu itu, gambarkan serta jelaskan cara komunikasi protokol TCP. Pertama kita harus tahu dulu apa itu TCP. TCP atau IP itu singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Itu adalah standar komunikasi data yang digunakan dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain. Tapi itu dalam jaringan internet. Nah, untuk TCP ini terdapat beberapa protokol sub yang menangani masalah komunikasi antar komputer. Ya, jadi untuk cara komunikasinya yang pertama itu pembentukan paket data pada application layer yang berasal dari perangkat end device. Pada pembentukan paket data ini, kita dapat menggunakan protokol SMTP atau HTTP dalam paket data. Untuk kedua adalah dilakukan segmentasi dan enkapsulasi paket data pada transport dan internet layer. Pada transport ini terjadi pemilihan protokol yang digunakan pada gambar tersebut menggunakan protokol TCP. Selain itu, pada transport layer ini terjadi yang namanya three-way handshake, di mana jabat tangan tiga arah adalah metode yang digunakan dalam jaringan TCP atau IP untuk membuat koneksi antara host dan klien, lokal dan server. Ini adalah metode tiga langkah yang mengharuskan klien dan server untuk bertukar paket SYN dan ACK sebelum komunikasi data yang sebenarnya dimulai. Tujuan paket ini adalah untuk menanyakan atau menyimpulkan apakah server terbuka untuk koneksi baru. Ketika server menerima paket SYN dari node klien, ia merespons dan mengembalikan tanda terima konfirmasi paket ACK atau paket SYN. Node klien menerima SYN atau ACK dari server dan merespons dengan paket ACK. Setelah proses ini selesai, koneksi dibuat dan host dan server dapat berkomunikasi. Ketiga, terbentuk paket data baru dengan label header yang berisi informasi yang diperlukan untuk sampai ke tujuan pada network access layer. Keempat, paket data dikirimkan melalui internet network menggunakan media dan perangkat jaringan. Kelima, paket data diterima lagi pada network access layer di tujuan akhir. Keenam, dilakukan dekapsulasi dan reassembly paket data pada transport dan internet layer. Dan yang terakhir, ketujuh, paket data yang berisi pesan yang dikirimkan akan dibuka pada application layer, kemudian akan ditampilkan pada perangkat tujuan atau penerima. Untuk pertanyaan yang nomor 2 adalah, jelaskan apa yang dimaksud dengan subnetting dan berikan contohnya pada setiap kelas IP. Subnetting adalah proses memecah suatu IP jaringan ke subjaringan yang lebih kecil yang biasa disebut dengan subnet. Setiap subnet deskripsi non-fisik atau ID untuk jaringan subfisik. Biasanya jaringan beralih dari host yang mengandung satu router dalam jaringan multi. Mengapa harus melakukan subnetting? Yang pertama adalah untuk mengefisiensikan alokasi IP address dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address. Kedua, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu network. Karena router IP hanya dapat mengintegrasikan berbagai network dengan media fisik yang berbeda, jika setiap network memiliki address network yang unik. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti akibat terlalu banyaknya host dalam suatu network. Dan untuk contoh melakukan subnetting, yang pertama kita akan bahas subnetting pada IP address kelas A. Nah, kelas A ini terdiri dari oktet 2, 3, dan 4, 3 oktet terakhir. Kemudian subnet mask yang bisa digunakan untuk subnetting kelas A adalah semua subnet mask dari CIDR per 8 sampai per 30. Ya, analisanya
10.0.0.0 berarti kelas A dengan subnet mask per 16. Berarti sini ada angka biner 1111 sekian sampai 00000 dalam kurung 255.0.0.0. Perhitungannya begini. Jumlah subnet sama dengan 28 sama dengan 256 subnet. Jumlah host per subnet sama dengan 216 dikurang 2 sama dengan 65.534 host. Blok subnet sama dengan 256 dikurang 255 sama dengan 1. Jadi subnet lengkapnya 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Contoh untuk yang kedua, subnetting pada IP address kelas B. Berdasarkan blok subnetnya CRDR plus per 17 sampai per 24, caranya sama persis dengan subnetting kelas C. Hanya blok subnetnya kita masukkan langsung ke oktet ketiga, bukan seperti kelas C yang dimainkan di oktet keempat. Sedangkan CRDR per 25 sampai per 30 kelipatan blok subnet kita mainkan di oktet keempat, tapi setelah selesai oktet ketiga berjalan maju dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Contoh network address 172.16.0.0 per 18. Analisa 172.16.0.0 berarti kelas B dengan subnet mask per 16. Berarti angka biner lagi 111.111.111.111.110.000.000.000 dan seterusnya dalam kurung 255.255.192.0. Perhitungannya jumlah subnet sama dengan 2x, di mana x adalah banyaknya biner 1 pada 2 oktet terakhir. Jadi jumlah subnet adalah 22 sama dengan 4 subnet. Jumlah host per subnet sama dengan 2y-2, di mana y adalah kebalikan dari x, yaitu banyaknya biner 0 pada 2 oktet terakhir. Jadi jumlah host per subnetnya adalah 214 dikurang 2 sama dengan 16.382 host. Blok subnet sama dengan 256 kurang 192 sama dengan 64. Subnet berikutnya adalah 64 tambah 64 sama dengan 128 dan 128 tambah 64 sama dengan 192. Jadi subnet lengkapnya adalah 064.128.192. Untuk yang selanjutnya, subnetting pada IP address kelas C. Analisanya biasanya itu kelas C itu menggunakan 192.168.1.0 berarti kelas C dengan subnet mask per 26 berarti 111.111.111.111.111.111.111.000 dalam kurung 255.255.255.192. Perhitungannya jumlah subnet sama dengan 2x, di mana x adalah banyaknya biner 1 pada oktet terakhir subnet mask, 2 oktet terakhir untuk kelas B dan 3 oktet terakhir untuk kelas A. Jadi jumlah subnet adalah 22 sama dengan 4 subnet. Jumlah host per subnet sama dengan 2y dikurang 2, di mana y adalah kebalikan dari x, yaitu banyaknya biner 0 pada oktet terakhir subnet. Jadi jumlah host per subnet adalah 26 kurang 2 sama dengan 62 host blok subnet sama dengan 256 kurang 192. Nilai oktet terakhir subnet mask sama dengan 64. Subnet berikutnya adalah 64 tambah 64 sama dengan 128 dan 128 plus 64 sama dengan 192. Jadi subnet lengkapnya adalah 064.128.192. Untuk pertanyaan yang nomor 3 adalah beri penjelasan lengkap terkait perbedaan standar Wi-Fi 802.11a, 802.11b, dan 802.11g. 1. Untuk 802.11a, standar wireless network dengan maksimum data transfer rate 54 Mbps dan bekerja pada frekuensi 5 GHz. Metode transmisi yang digunakan adalah orthogonal frequency division multiplexing yang mengizinkan pertransmisian data secara paralel di dalam subfrekuensi, resistensi terhadap interferensi dengan gelombang lain. Range maksimal untuk indoor hanya sekitar 15 meter, sedangkan untuk outdoor 30 meter. Standar 802.11a tidak kompatibel dengan 802.11b dan G. Untuk yang kedua, 802.11b. Standar wireless dengan
standar wireless network dengan maksimum data transfer rate 5,5 Mbps dan atau 11 Mbps dan bekerja pada frekuensi 2,4 GHz. Dikenal juga dengan AEEE 802.11 HR. Range area yang lebih panjang itu sekitar 45 meter dalam indoor dan 300 kaki atau 90 meter dalam outdoor. Untuk yang ketiga itu adalah 802.11G. Standar wireless mampu mencapai kecepatan hingga 54 Mbps pada pita frekuensi 2,4 GHz. Sama seperti halnya AEEE 802.11 biasa dengan AEEE 802.11b. Range area mencapai 45 meter untuk indoor dan 300 kaki atau 90 meter untuk outdoor. Dan untuk pertanyaan yang nomor 4 adalah jelaskan peluang dan tantangan serta keuntungan menggunakan cloud computing. 1. Untuk keuntungan dan peluang menggunakan cloud computing itu, pertama, keuntungan bagi para pelaku bisnis adalah meminimalisir biaya produksi. Kenapa? Karena penggunaan komputasi awan ini dapat meminimalisasi biaya investasi infrastruktur publik sehingga bisnis bisa lebih fokus pada aspek fungsionalitas perusahaan. Kedua, bagi application developer, layanan PaaS memungkinkan pengembangan dan implementasi aplikasi dengan cepat sehingga meningkatkan produktivitas. Ketiga, bagi para praktisi yang bergerak di industri teknologi informasi, hal ini berarti terbukanya pasar baru bagi industri jasa layanan pengembangan teknologi informasi. Keempat, bagi pelaku bisnis di bidang infrastruktur, hal ini merupakan peluang yang sangat besar karena dengan meningkatnya penggunaan layanan komputasi awan ini akan meningkatkan penggunaan bandwidth internet. Kelima, integrasi aplikasi dengan berbagai perangkat. Setelah kita mengetahui kelebihan dari komputasi awan, akan lebih baiknya kita mempertimbangkan dulu beberapa risiko yang ditimbulkan oleh sistem komputasi awan atau cloud computing ini. Misalnya, 1. Ketidakpastian kemampuan penegakan kebijakan keamanan pada provider. 2. Kurang memadainya pelatihan dan audit teknologi informasi. 3. Patut dipertanyakan kendali akses istimewa pada situs provider. Dan keempat, ketidakpastian kemampuan untuk memulihkan data. Sekian video dari saya, apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.